Yang terakhir, Bapak Ibu yang berbahagia, yang keempat ini adalah jadikan ibadah yang kita kerjakan itu adalah ibadah yang terakhir. Ya, kalau bahasa yang lebih umum, karena berada di bulan suci Ramadan, kita jadikan Ramadan kita ini adalah Ramadan yang terakhir. Belum tentu tahun depan. Maka 10 malam yang terakhir inilah Bapak Ibu yang akan mengubah sebuah takdir. Dalam kitab tauhid itu kan takdir itu ada dua. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrab. Yang mana Ustaz yang tidak bisa diubah? Mu'allaq, tak bisa diubah. Wafat tak bisa diubah, karena ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi ada Bapak Ibu takdir yang bisa diubah. Yang sulit bisa jalan hidupnya mudah, yang sedikit diberikan oleh Allah yang banyak. Di mana Ustaz itu? Satu di antaranya adalah di 10 malam yang terakhir. Maka mohon maaf Bapak Ibu yang masih tidur di rumah 10 malam terakhir, dari jam 1 malam sampai jam 4. Jadi setelah mengaji ini nanti malam Bapak Ibu kita sama-sama itikaf. Silakan kita cari payung masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, kajian kita pada subuh kali ini adalah persiapan kita menjelang kematian. Soalnya kajian kita pada subuh kali ini adalah persiapan menjelang yang takut nampak ya. Bapak Ibu yang berbahagia, manusia diberikan oleh Allah dua nikmat, an-nikmatani, dan dua nikmat itu pasti semua kita yang hadir ini akan memperoleh. Ada sakit, ada sehat. Perjalanan hidup juga diberikan oleh Allah dua nikmat, ada siang, ada malam. Termasuk Bapak Ibu, sebuah kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita tetap diberikan oleh Allah dua nikmat. Ada hidup, pasti Pak Ibu akan memperoleh sebuah yang pasti. Itulah yang disebut dengan kematian. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita baca dalam Al-Quran, hidup dengan mati itu kan ada kalimat hayyun, ada kalimat mautun. Seperti halnya ketika kita baca Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka hayyun artinya adalah kehidupan. Sedangkan kematian Bapak Ibu banyak lafaz yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seperti halnya yang selalu kita baca itu adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Ada kalimat maut. Dua kalimat Bapak Ibu, ada kalimat hayyun, ada kalimat mautun. Maka yang sering dilafazkan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah bukan kalimat hayyun, tetapi yang selalu Allah sebutkan dalam Al-Quran itu adalah kalimat mautunnya. Malah jika kita lihat beberapa kitab, termasuk melihat bagaimana jumlah satu kalimat dengan satu kalimat itu, ada namanya buku indeks Al-Quran. Rupanya Bapak Ibu lebih kurang Allah berbicara 112 kali berbicara tentang mautun, baik dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk jamak. Beda dengan kalimat hidup. Kehidupan Bapak Ibu, Allah menyebut di dalam Al-Quran itu lebih kurang 93 kali. Nah ini Bapak Ibu dari segi lafaz, ada kalimat hayyun, ada kalimat mautun. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat fase jalan hidup manusia, dua kehidupan tadi, ada hayyun, ada mautun. Jika kita lihat Bapak Ibu secara umum, fase jalan hidup kita ini kan, kata Ali bin Abi Thalib, ada 3 fase yang dijalani. Fase yang pertama di ketika hidup dengan ketika wafat. Fase yang pertama yang dijalani oleh manusia adalah ketika ia dilahirkan, di fase hidup. Fase yang kedua masih yang hidup, ketika manusia itu dinikahkan. Sedangkan fase yang terakhir adalah ketika manusia
diwafatkan. Dua fase kehidupan, satu fase itu tentang kematian. Ya Pak Ibu, fase ketika kita dilahirkan, fase ketika kita nikahkan, fase yang terakhir adalah ketika kita diwafatkan. Coba kita lihat Bapak Ibu penjelasan dari tiga fase ini. Fase pertama ketika manusia dilahirkan. Rupanya ketika kita dilahirkan Bapak Ibu, ada orang yang melihatnya senang, tapi ada orang yang merasakan sedih. Siapa Ustaz orang yang melihat senang? Yang melihatnya adalah kakeknya, neneknya, ayahnya. Alhamdulillah, anakku yang pertama, cucuku yang pertama ini lahir dalam keadaan sehat walafiat. Berarti fase yang pertama ini orang yang melihat Bapak Ibu senang. Tapi ada fase yang pertama ini Bapak Ibu yang merasakan sedih. Siapa Bu? Bapak Ibu? Oh, enggak payah aku bertanya Ustaz. Siapa Ustaz fase yang merasakan itu sedih? Si bayi. Ketika lahir menangis. Maka fase pertama ini Bapak Ibu orang yang melihat itu senang, tetapi yang merasakan sedih. Nah sekarang Ustaz, ada enggak Ustaz manusia ketika ia lahir ia tidak sedih? Kalau Bapak Ibu baca dalam kisah Rasulullah itu Bapak Ibu khusus cerita Nabi, rupanya Bapak Ibu Rasul ketika ia lahir ia tidak menangis. Tapi yang kita ini Pak Ibu menangis, malah disuruh menangis Pak. Nah, kalau tak menangis, apa kata kawan sebelah tuh? Nampaknya bisu anak nampak. Rupanya menangis itu Bapak Ibu, mohon maaf, antara alam roh, antara alam rahim dengan alam dunia Pak Ibu beda. Maka alam rahim itu kan artinya apa Pak? Penyayang. Maka di alam rahim itu Bapak Ibu sayangnya sangat luar biasa. Beda ketika berada di alam dunia. Maka dunia ini disebut dengan Allahu wal la'ib. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ini adalah lahu. Lahu itu kan apa bahasa kita? Ya, permainan dan sedang gurau. Ya, ad-dunya mata'ul ghurur. Menandakan apa Ustaz? Pada fase ketika kita dilahirkan, orang yang melihat adalah senang, yang merasakan si bayi dalam keadaan sedih. Ini fase yang pertama. Kita lihat Bapak Ibu fase yang kedua, ketika kita dinikahkan. Bagaimana Ustaz ketika kita dinikahkan orang yang melihat bagaimana Pak? Sedih. Ya, senang. Ada tetangga kita, ya, ada tetangga kita Bapak Ibu nikah ya, umurnya hampir 40 tahun. Senang kita Pak. Kecuali Bapak Ibu hal-hal yang lain itu sedih. Ya. Tapi bagaimana Ustaz yang merasakan yang pengantin baru? Bagaimana Bu? Pak? Ingat waktu pengantin baru 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, senang. Ia teteskan Pak Ibu air mata, tapi tetesan air mata itu adalah senang, bahagia. Maka pada fase yang kedua ketika kita dinikahkan, yang melihat senang, yang merasakan senang. Beda yang pertama itu. Yang melihat senang, yang merasakan sedih. Tapi coba kita lihat Pak Ibu pada fase yang terakhir, ketika kita diwafatkan. Orang yang melihat bagaimana Pak Ibu? Senang. Maka langsung kita ucapkan kalimat istrijah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datangnya dari Allah, kembalinya juga kepada Allah. Yang melihat sedih, yang merasakan bagaimana Bapak Ibu? Agak payah mengkaji Ustaz. Kalau Bapak Ibu baca pengantar kitab Ihya Ulumuddin Pak. Jadi kalau Bapak Ibu indah Pak, kitab ini sangat simpel dibaca, sangat mudah Pak Ibu kita pahami. Jadi kalau kita baca Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali melihat secara zahiriahnya. Ya. Bagaimana Ustaz Imam Al-Ghazali melihat si mayit apakah senang atau sedih? Kata Imam Al-Ghazali dua alternatif. Bisa kemungkinan almarhum dalam keadaan
senang. Bisa kemungkinan almarhum dalam keadaan sedih. Nah, bagaimana Ustadz Imam Al-Ghazali melihatnya? Dari ujungnya, Pak. Ujung itu dalam bahasa kita wajah. Ya. Kan wajah manusia Bapak Ibu ketika ia wafat ada dua. Pertama, wujuhun yauma idzin naimah. Ini yang pertama. Ada wajah manusia ketika ia wafat naimah. Naimah ini nikmat, Pak. Kita melihatnya. Senang kita melihatnya. Kan kita lihat Pak Ibu ada orang yang meninggal itu senyum, Pak. Senang kita Pak Ibu melihat. Kalau sebentar Bapak Ibu kurang merasa puas kita melihat wajahnya, karena begitu senangnya Pak Ibu kita melihatnya. Satu. Yang kedua, ada wajah manusia Pak Ibu ketika ia wafat, wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Ada wajah manusia ketika kita lihat Pak Ibu takut kita melihatnya, Pak. Nah, inilah Bapak Ibu Imam Al-Ghazali menyampaikan almarhum ketika ia wafat bisa kemungkinan senang, bisa kemungkinan sedih. Kira-kira Bapak Ibu kita yang hadir hari ini, yang sering kita lihat wajah orang meninggal itu yang mana? Yang senangnya atau yang takutnya? Wah, nampaknya 50-50 Ustaz. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Ustaz, fase yang pertama, fase yang kedua, semua kita yang hari ini sudah kita jalani. Lahirkan, dinikahkan, sudah ya Pak. Yang kedua, nah, arti fase yang kedua ini Bapak Ibu sudah. Tapi ada Bapak Ibu pada fase yang terakhir, fase ketika kita akan diwafatkan. Karena ingat tadi ngaji Pak, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang punya nafas, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, kematian tadi Bapak Ibu diberikan dua gambaran. Ada wujuhu yauma idzin na'imah, ada wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Atau dalam permintaan kita dengan Allah, ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Ini Bapak Ibu jalan ini pasti ada sama kita, Pak. Ada na'imah, ada khasyi'ah, ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Jika ada tawaran sama kita Bapak Ibu, yang kita pilih yang mana? Husnul atau su'ul? Husnul. Dalam bahasa kita kan husnul itu adalah mengakhiri hayat hidupnya dalam keadaan baik. Kalau su'ul, mengakhiri hayat hidupnya dalam keadaan buruk. Nah, bagaimana Ustadz prosesnya? Nah, ini Pak Ibu yang kita kaji sampai menjelang subuh. Jelas Bapak Ibu diawali dengan watazawwadu. Jadi semua hal yang pasti Bapak Ibu yang akan kita tuju, ya, maka diawali dengan tazawwud. Tazawwud ini dalam bahasa kita sehari-hari harus punya bekal. Bagaimana Ustadz bekal kita? Coba Bapak Ibu, contoh seperti ini Pak. Ada orang Bapak Ibu diberikan oleh Allah panjang umurnya, ya, panjang umurnya melebihi Rasulullah. Tapi semakin panjang umurnya Bapak Ibu, semakin ia tidak taat dengan Allah. Ada Pak. Ada orang Bapak Ibu semakin Allah tambah umurnya Pak Ibu, semakin ia taat dengan Allah. Kalau kita yang mana? Bertambah umur, semakin taat Pak Ibu kita dengan Allah. Coba Bapak Ibu lihat Fir'aun, kan bertambah umurnya, terus Allah tambah umurnya, tapi tidak taat dengan Allah. Nah, artinya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bekal yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, mana Ustaz? Bekal yang pertama itu adalah umur, Pak. Tidak semuanya Bapak Ibu, tidak banyak orang Bapak Ibu melebihi dari umur Rasulullah. Tak banyak, Pak. Kita jangan ini. Ada nggak yang di atas 70 tahun ke atas? Alhamdulillah ada, Pak. Tapi tak banyak, Pak. Paling-paling rata-rata kita yang haji ini kan di bawah 70 tahun ke bawah. Ada tak antara 63 dengan 70? Dia Bapak Ibu, kiri kanan muka belakang masing-masing. Kenapa Ustaz? Bekal yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah umur. Umur kita ini Bapak Ibu kan sama, Pak. Maka Rasulullah katakan umur umatku tak jauh dariku.
Ini satu lafaz, Pak. Tapi ada satu lafaz yang kedua, Pak Ibu, disebutkan oleh Rasulullah angkanya, Pak. Umur umatku sittin ila sib'in. Berapa, Pak? 60 sampai 70 tahun. Itulah kontrak kita, Pak. Tinggal di sini. Kalaupun ada yang lebih dari 70 tahun, Pak Ibu, kilan sedikit, Pak. Tapi mayoritas, Bapak Ibu, umur umatku kata Rasulullah, pertama tadi tak jauh dari itu. Tapi ada Bapak Ibu angka yang langsung disebutkan oleh Rasulullah, sittin ila sib'in, 60 sampai 70 tahun. Maka Bapak Ibu yang sudah sampai antara itu, siap-siap. Karena ia lebih dekat, Pak. Ya, lebih dekat malaikat itu Bapak Ibu, mohon maaf, sama Bapak Ibu yang sudah angkanya 60 sampai 70 tahun. Nah, maka Bapak Ibu berbahagia. Maka bekal yang pertama Allah sudah sediakan umur Bapak Ibu. Nah, ketika umur ini sudah diberikan oleh Allah kepada kita, mana Ustaz yang harus jalan kita, Ustaz? Dan ini adalah bekal yang utama. Yang pertama minta dengan Allah, kalimatnya adalah Allahumma tawil umur. Ya Allah, panjangkan umur kami dengan ketaatan. Kan lihat tadi Pak Ibu, ada orang yang panjang umur tapi tidak taat. Ya. Tapi yang kita minta dengan Allah itu mana Ustaz? Umurnya panjang yang mendapatkan taat dengan Allah. Dalam bahasa umumnya Bapak Ibu, umurnya barokah. Ya. Kan berkah itu kan bertambah ya, ketaatannya. Bertambah angkanya, bertambah pula Pak Ibu ketaatannya. Nah sekarang Ustaz, apakah umur yang bertambah itu ya dijamin oleh Allah keberkahan? Belum tentu. Nah artinya Bapak Ibu berbahagia, maka tazawud yang pertama, bekal yang pertama yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah umur. Maka kita maksimalkan. Apalagi Bapak Ibu mohon maaf di 10 malam yang terakhir ya, karena belum tentu ya umur Bapak tadi di antara 63, 60 sampai 70 tahun, belum tentu tahun depan Bapak Ibu kita yang hadir ini ya, termasuk Ustaz mohon maaf. Maka ada satu sahabat Bapak Ibu ketika ia ngaji ya, ngaji, sholat, duduknya Pak Ibu di situ aja. Ada sahabat namanya adalah Sa'ban. Ketika mengaji di situ aja duduk, sholat di situ aja. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu subuh, dia tak melihat sahabat. Inilah mudahnya, ya. Mudahnya ketika orang ngaji di situ aja duduk. Nah, jadi ketika hilang, orang mudah Pak Ibu mengenali mana Bapak Haji sebelah. Nah, sebelah. Kenapa duduknya di situ aja, Pak? Nah, tapi ada jemaah itu Bapak Ibu duduknya terkadang kan ya tak ada masalah. Tetapi ketika kita Bapak Ibu berada di masjid Bapak Ibu, di taklim, paling tidaknya Bapak Ibu sediakan tempat duduk Bapak Ibu. Ketika kita Bapak Ibu hilang, orang akan kehilangan Bapak Ibu dengan kita. Nah, makanya Sa'ban tadi Pak. Jadi Sa'ban itu di ujung aja. Ketika sholat di ujung aja Pak, tak pernah berubah, di ujung aja. Nah, tapi ada juga jemaah itu Bapak Ibu di situ aja. Kenapa? Karena sajadahnya made in Turki, Pak. Rupanya di situ aja sholatnya tak bisa berubah. Alhasil bagaimana Ustaz? Terjadi Pak Ibu seperti ini. Ada kasus di dalam Bukit Barisan. Jadi waktu itu Bapak Ibu berjamaah. Rupanya datang sab yang kedua. Sab yang kedua ini Bapak Ibu tak ada kawan. Maka kalau Bapak Ibu berjamaah tak ada kawan di saf yang kedua, maka tak boleh Bapak Ibu sendiri. Maka harus ya sentuh kawan yang di depan. Di mana Ustaz yang harus kita sentuh? Yang paling ujung, Pak. Kalau laki-laki yang kanan, kalau perempuan yang kiri. Itu. Rupanya Bapak ini tak mau mundur-mundur ke belakang. Rupanya satu di antaranya adalah sejadahnya Madain Turki, Pak. Ada juga jemaah ini Bapak Ibu yang tak paham, disentuh-sentuh tak paham. Alhasil bagaimana Ustaz? Ia tengok pula ke belakang. Kenapa Ustaz? Karena tak paham Pak.
Maka dalam berjamaah itu Bapak Ibu tidak hanya imam saja yang paham, tapi makmum juga harus paham, Pak. Contoh Pak Ibu, di belakang imam. Maka di belakang imam ini Pak, sulit Pak, paling sulit. Apalagi imamnya panjang ayatnya, yang belakang imam itu tahu lah apa sambungan ayat, sulit. Nah itu alhamdulillah ada kawan Pak Ibu, namanya Pak Ibrahim, yang di desa Tanah Merah Pasir Putih. Ketika itu kan terjadi Pak beberapa bulan yang lalu di hari Jumat. Ya, hari Jumat itu kan kita selalu membaca surah As-Sajarah dengan surah Al-Insan. Siapa Pak? Al-Insan dipakai ya. Nah, jadi ketika itu Bapak Ibu imamnya tak datang. Ya, jadi sepakatlah jemaah yang jadi imam itu adalah Pak Ibrahim. Namun kata Pak Ibrahim, saya tak hafal surah As-Sajarah, saya tak hafal surah Al-Insan. Sepakatlah pagi itu kita tak usah pakai surah As-Sajarah dengan Al-Insan. Jadi imamlah Pak Ibrahim. Dia bacalah rakaat yang pertama Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Di ujung ayat itu kan ada kalimat Suhufi Ibrahim wa Musa. Masya Allah Pak, pas ucapan kalimat Ibrahim jatuh Pak. Ya jadi imam jatuh. Alhamdulillah makmum yang di belakang itu ngerti Pak. Dia tidak batalkan. Berangkatlah, naiklah, majulah ke depan yang belakang imam. Ya sempurnakan satu rakaat lagi. Setelah sempurna, rupanya Pak Ibrahim tadi Pak Ibu pegang jemaah, pegang meninggal Pak. Kata istrinya, Pak boleh tak dibawa suami saya ke rumah sakit? Kata jemaah boleh. Dibawa ke rumah sakit, diperiksa oleh dokter, sudah wafat. Ditanya, Masya Allah Bapak Ibu, apa sih sebenarnya amalan yang dilakukan oleh Pak Ibrahim? Rupanya unik Pak. Pak Ibrahim ini 5 waktu ini Pak Ibu, dia yang menunggu sholat. Sebelum masuk sholat dia yang menunggu. Kalau kita kan tidak Pak, dipanggil baru datang. Tapi ada juga sebagian jemaah dipanggil-panggil tak datang-datang Pak. Jadi Bapak Ibu dalam rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat Pak Ibu. Yang pertama, makmumnya ngerti. Tapi hikmah yang sangat luar biasa Bapak Ibu, wafatnya indah Pak. Pertama, namanya dengan nama yang terakhir sama ia ucapkan. Namanya Ibrahim. Yang terakhir ia ucapkan adalah Ibrahim. Yang kedua Bapak Ibu, tempatnya sangat indah. Masjid. Tapi ada yang luar biasa, dia yang menjadi imam. Harinya hari Jumat. Luar biasa. Kenapa Ustaz? Ada satu ibadah rutin yang tersendiri, menunggu waktu sholat. Maka Bapak Ibu, ya kalau tak ada aktivitas hal-hal yang lain, inilah orang-orang tua saya yang sudah pada di atas umur 60 tahun ke atas. Maka yang lebih baik bagaimana Ustaz? Menunggu waktu sholat. Jadi datang Bapak Ibu ke masjid, langsung sholat sunat tahiyatul masjid atau sholat sunat wudu. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, terjadi dengan Bukit Barisan. Ya. Kalau yang di Bukit Barisan itu Bapak Ibu penyebabnya bukan ia tidak paham. Kenapa Ustaz? Rupanya sejadahnya adalah di Turki Pak, setebal. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin berjamaah tak boleh sendirian Pak, maka harus punya teman. Jadi sentuhlah kawan. Nah Ustaz, kalau saya sentuh Ustaz, kawan tadi tak mau ke belakang, sentuh yang lain. Sentuh yang lain. Yang penting yang Bapak sentuh itu adalah yang paham, yang sering mengaji Pak. Ini Bapak hari ini sering nampak mengaji, sentuh. Mungkin Bapak. Nah, artinya Bapak Ibu yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasanya Bapak Ibu ketika kita beribadah. Maka dalam ilmu fikih itu Bapak Ibu, fikih itu kan artinya pemahaman. Orang yang paham itu disebut dengan faqih. Maka semakin ia paham Bapak Ibu, semakin ia indah dalam beribadah, tidak kaku Pak Ibu ibadahnya. Ada orang yang berwudu 1 kali boleh, mazhabnya berbeda. Ada yang 2 kali boleh, mazhabnya berbeda. Ada 3 kali indah, tak jadi masalah. Nah, yang jadi masalah itu mana Ustaz? Tak berwudu. Orang berkunut tak berkunut tak jadi masalah. Orang yang doanya sir dengan jahat tak jadi masalah. Kenapa Ustaz? Karena itu adalah khilafiyah. Semuanya Bapak Ibu, semua ada dasar. Tapi orang yang baik itu mana Ustaz? Ya ambil.
Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, bagi kita Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu yang sudah berumur, yang di atas 60 tahun ke atas saja, ini adalah bekal pertama yang diberikan oleh Allah kepada Bapak Ibu, yang apalagi Bapak Ibu yang sudah di atas umur Rasulullah 63 tahun ke atas. Jadikan bekal ini Bapak Ibu, Allah tambah umur, Allah tambah ibadahnya. Ibadah apa saja Bapak? Satu. Yang kedua, ini bekal kita. Mana lagi Ustadz bekal kita untuk sampai yang disebut hal yang pasti? Tidak hanya bekal umur yang Allah tambah, kita tambah amal ibadah kita, tapi ada bekal yang kedua. Bekal yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, jangan pernah Bapak Ibu meninggalkan, ya, dalam bahasa Al-Quran itu Bapak Ibu, meninggalkan ada orang yang sakit hati Bapak Ibu dengan kita. Ya. Coba Bapak Ibu ya, ketika ahli waris berdiri, kan dia sampaikan, jika orang tua saya ini punya salah kecil besar, apakah Bapak Ibu dapat memaafkannya? Kan ini Pak. Maka ketika kita di bulan suci Ramadan itu kan ada doa yang tak pernah kita putus. Inilah yang ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah. Ya Rasul, ya Habibi, kata Aisyah, apa doa yang selalu harus saya lafazkan kepada Allah? Kata Rasulullah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka Bapak Ibu setelah sholat selama di bulan suci Ramadan ini, inilah doa kita. Sampai Bapak Ibu i'tikaf, mintalah sama Allah dengan kalimat, Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau cinta kepada pemaaf. Fa'fu anni, maafkan aku. Jadi Rasul tidak mengajarkan kepada Aisyah dengan doa yang lain, tapi Rasul selalu mengingatkan kepada Aisyah, doakan. Ya, maka kalau Bapak Ibu dengar, setiap kita sholat di bulan Ramadan ini selalu dibaca. Dan coba Bapak Ibu bandingkan, ketika kita di luar Ramadan ini jarang Pak Ibu kita ucapkan, tapi khusus di bulan suci Ramadan. Sampai-sampai Bapak Ibu 10 malam yang terakhir ini tahajud doa, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Boleh ditambah, Allahumma innaka afuun karim. Karim itu kan asmaul husna. Ya, Allahumma innaka afuun, yang diajarkan Rasulullah itu kan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ia sendirian, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau ia banyak. Nah, jadi Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, jangan sampai Bapak Ibu ketika kita mengakhiri hayat hidup kita, ada orang yang Bapak Ibu yang hari ini masih merasa terzolimi. Kenapa Bapak Ibu? Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah karena merasa Pak Ibu, ya. Maka kalimat Nabi Adam itu kan Rabbana zolamna, ya Tuhan kami ini selalu menganiaya diri kami. Maka zolim itu kan dalam bahasa kita menganiaya, baik menganiaya diri sendiri maupun menganiaya orang lain. Ya, terkadang kan Bapak Ibu ada orang yang kita merasa baik, tapi pandangan Allah Bapak Ibu tidak baik. Ada orang yang kita ini Bapak Ibu merasa tidak baik, tapi pandangan Allah baik. Nah, artinya kita yang sudah mengaji Bapak Ibu, jangan sampai mengakhiri hayat hidupnya Bapak Ibu ada orang yang merasa terzolimi. Coba kita lihat kan banyak di sejarah Bapak Ibu, orang-orang yang dizolimi. Ya, wafatnya kan tidak indah, maka wafatnya memperoleh su'ul khotimah. Malah ada wafatnya Bapak Ibu, itu yang tadi saya sampaikan, ya, wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Wajahnya Pak Ibu kita pandang tidak baik. Karena Pak Ustaz, jalan hidupnya Bapak Ibu ada orang yang dia zalim. Maka syarat doa yang diijabah oleh Allah itu adalah orang yang merasa dizalimi. Maka minta Pak Ibu dengan doa. Dua Pak. Yang pertama tadi ingat, Allah sudah berikan alatnya umur, panjang umurnya, ya perbanyak amal ibadah. Yang kedua Bapak Ibu, jangan pernah Bapak Ibu ada hal yang menzolim, baik zolim diri sendiri maupun ada orang yang kita zolim juga. Ini Bapak Ibu kaitannya dengan manusia. Tapi ingat Pak Ibu, ada persiapan kita yang harus kita persiapkan Bapak Ibu. Ya, tidak hanya hal-hal yang sifatnya adalah hablum minan nas yang harus kita persiapkan, tetapi ada ibadah kita Pak Ibu dengan Allah yang sifatnya adalah rutinitas. Mana Ustadz ibadah kita dengan Allah, dan ini adalah merupakan persiapan kita menjelang kematian kita.
Maka yang ketiga Bapak Ibu, rutinitaskan melafazkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau Bapak Ibu ingat, setelah subuh kan kita selalu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena ketika akhir hayat kita, hidup kita ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Allah jamin Bapak Ibu ya masuk surga. Nah, apakah Ustaz semudah itu Ustaz orang mengucapkan ia langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Tidak. Jadi proses ini kan panjang, artinya kenapa Ustaz akhir hayat hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena jalan hidupnya dia. Karena ya, jalan hidup ini kan jika baik, akhir hidupnya baik. Tetapi ketika jalan hidupnya Pak Ibu tidak baik, maka akhir hayat hidupnya juga tidak baik. Contoh Pak Ibu, berkaitan tentang aurat, kan simpel, tapi kan menjadi fatal sama kita. Aurat itu hukumnya wajib atau sunnah Pak Ibu ditutup? Wajib. Maka satu-satunya Bapak Ibu membedakan kita itu kan aurat laki-laki dengan perempuan. Kalau aurat laki-laki itu kan tertutup dari pusat sampai lutut. Maka orang-orang tua kita dulu Bapak Ibu kalau dia sholat ada yang pakai kaos Pak. Kenapa? Karena memahaminya Bapak Ibu yang penting tertutup antara pusat dengan lutut Pak. Satu. Nah bagaimana Ustaz dengan perempuan? Perempuan itu kan semua wajibnya tutup, illa kecuali apa Bu? Buka dengan dua telapak tangan. Nah, kalau Bapak Ibu hayati bagaimana ketika Bapak Ibu berangkat umrah, ketika Bapak Ibu berangkat haji, ada hal yang sering diingatkan oleh muthayyib. Ketika Bapak Ibu sudah sampai pada rukun umrahnya, maka yang diingatkan oleh muthayyib itu adalah Bapak Ibu ingat aurat. Contoh Pak, karena yang paling sulit, yang paling mudah itu adalah laki-laki menutupnya, yang perempuan ada yang paling sulit. Contoh Pak, ada jemaah 2017, 2018 Bapak Ibu sama berangkat. Jadi ketika itu Bapak Ibu keluar rambut Ibu, karena tidak sengaja itu boleh Pak, langsung dimasukkan, tidak dam. Aku bahas kita damnya, denda. Nah, namun Bapak Ibu setiap 10 menit keluar lagi, masuk lagi, 10 menit kemudian keluar lagi, masuk lagi, bisa sampaikan dam. Kalau sekali Bapak Ibu tak jadi masalah, tapi kalau dia berulang-ulang kali jadi masalah. Sama ibu sholat ya, maka tidak dibenarkan ibu mohon maaf keluar rambutnya, batal. Karena ada dua ya aurat yang paling sulit ditutup oleh perempuan. Yang pertama rambut, yang kedua kaki. Maka kaki ibu-ibu adalah aurat. Maka ketika masuk masjid mohon maaf, wajib harus pakai kaos kaki. Walaupun cuacanya panas, kadang Ustaz panas Ustaz. Jadi apalagi ketika ibu sholat Allahu Akbar, bahwa hidup kita sambil kencang-kencang, melimpah, nampak kaki batal. Tapi kalau kita nih Pak paling mudah, tertutup aja pusat dengan lutut nih, selesai. Nah, hanya Bapak Ibu yang paling sulit itu mana Ustaz yang laki-laki di luar sholat. Cobalah Bapak dia. Kadang ada bangga pula Bapak, umurnya hampir 70 tahun. Nampak kadang lutut, nampak kadang paha. Mohon maaf. Nah, artinya Bapak Ibu rahmatullahi wa subhanahu wa ta'ala ingat aurat. Ya, coba kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha mau keluar rumahnya. Ya, ditunjuk oleh Rasulullah, ya karena tidak pakai jilbab, ditunjuk oleh Rasulullah halbab. Kata Rasulullah, seorang perempuan batas keluar rumah itu adalah pintu, bukan pagar rumah. Nah, kadang ibu-ibu tengoknya kanan tak ada, tengok kiri tak ada, tengok belakang siram rumahnya Pak. Bukan pagar rumah Pak, bukan rumah, tetapi adalah dia Aisyah ditunjuk oleh Rasulullah albab, pintu rumah. Kenapa Ustaz? Aurat. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia dan rahmatullahi wa subhanahu wa ta'ala, maka bekal kita Bapak Ibu yang ketiga
ada ibadah rutinitas kita, satu di antaranya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak semudah itu Pak Ibu orang bisa dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa Ustaz? Banyak proses yang ia jalani. Satu di antara prosesnya mana Ustaz? Lihat aurat tadi. Karena ia adalah hukumnya wajib. Ya, beda Bapak Ibu. Kalau sholat jelas, ya sholat itu kan sudah melekat pada diri kita. Tapi kalau aurat, mohon maaf. Mana lagi Ustaz prosesnya agar kita dimudahkan oleh Allah dengan melafazkan kalimat la ilaha illallah, tidak hanya dari sisi aurat Pak, tapi ada yang kedua, yang paling penting. Mana Ustaz? Adalah rupanya Bapak Ibu, pikiran. Pikiran ini kan dalam Al-Quran itu kan ada namanya suuzon. Apa bahasa kita suuzon? Prasangka. Terkadang kan orang Bapak Ibu lebih banyak berbicara tentang ya rasa, tetapi ada Pak Ibu pikirannya. Maka pikiran itu Bapak Ibu tidak dibenarkan, mohon maaf, selalu buruk-sangka, suzon. Suzon itu adalah buruk-sangka. Orang datang berjamaah salah, tak datang berjamaah salah, datang tak datang salah. Nah, ini kenapa Ustaz? Cara pandangnya Pak Ibu selalu buruk-sangka. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia rahmatullahi wa subhanahu wa ta'ala. Nah, ingat tadi, berburuk sangka ia ada di dalam, sedangkan Bapak Ibu aurat ia ada di luar. Nah, begitu indahnya Bapak Ibu Islam, tidak hanya ia jaga di dalam dirinya, tetapi ia jaga di luar dari dirinya. Karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu Bapak Ibu, tidak hanya ia dalam keadaan baik secara zahiriahnya, tetapi ia baik secara batiniahnya. Ada orang Bapak Ibu baik secara batiniahnya, tapi ia tidak baik secara zahiriahnya. Ada orang baik secara zahiriahnya, tapi ia tidak baik secara batiniahnya. Nah, contoh Pak Ibu, antara wajah dengan hati. Nah, Imam Al-Ghazali Bapak Ibu mengatakan wajah dengan hati itu tidak semuanya sama. Kata Imam Al-Ghazali, ada wajahnya senyum, hatinya tak baik. Ada Bu? Ada siapa? Oh, satu Pak. Ini wajah senyum, hati tak baik. Ada yang kedua kebalikannya, wajahnya tak pernah senyum, hatinya pula baik. Nah, ini ada. Ya wajahnya tak pernah senyum Pak, tapi setiap melihat bakul kasihnya 100.000. Wajah tak pernah senyum, tapi baik Pak. Dua. Tapi ada yang ketiga yang lebih parah. Wajahnya tak pada senyum, hatinya lebih parah Pak Ibu dari wajahnya Pak. Tapi insya Allah kita yang mengaji ini tak ada. Ya Allah. Yang baik itu mana Ustaz? Wajah senyum, hatinya baik. Maka orang yang akan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak hanya baik secara zahiriahnya Pak, tidak hanya melihat secara wajahnya, auratnya Pak Ibu, tapi ada yang di dalam Pak, secara batiniahnya. Itu yang saya sampaikan, satu di antara yang paling tinggi itu Allah letakkan di akal, itulah pikiran. Maka kalau Bapak Ibu baca dalam Al-Quran perintah sholat dengan perintah orang yang berpikir, itu lebih banyak perintah berpikir Pak. Contoh, afala ta'qilun, berpikir. Afala yatazakkarun, berpikir. Liulil albab, berpikir. Apa lagi Pak? Banyak Allah katakan Pak Ibu untuk berpikir. Beda dengan perintah sholat. Maka dibandingkan Pak Ibu perintah sholat dengan perintah pikir. Nah, ketika Allah sudah berikan Bapak Ibu, kita sudah dianjurkan untuk lebih banyak berpikir, maka jangan pernah Bapak Ibu pikiran itu lebih banyak kepada suuzonnya. Ya, maka Bapak Ibu berbahagia dan rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Jika ini Pak Ibu sama kita lakukan, yang zahiriahnya auratnya ia jaga, yang akalnya Bapak Ibu dia lebih banyak memandangnya dengan husnuzon, maka akan sanggup pribadi kita akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa Ustaz? Kematian itu Pak Ibu dia tidak langsung wafat. Jadi ada orang Bapak Ibu kita lihat beradu tabrakan, kata orang mati di tempat. Tidak Pak, prosesnya tetap ada melalui sakaratul maut. Coba Bapak Ibu lihat Rasulullah. Apakah Ustaz Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung diambil oleh malaikat Israel? Tidak Pak. Karena ada prosesnya, dialog. Tak sanggup malaikat Israel Bapak Ibu mencabut nyawa Rasulullah, tak sanggup.
Maka dialog itu adalah disebut dengan sakaratul maut, Pak. Kita, Pak. Bagaimana Ustaz sakaratul maut? Dia dalam kitab bab tentang kematian. Allah pasti memberikan dua gambaran, Pak. Ada gambaran aswad, ada gambaran abyad. Ada yang hitam, ada yang putih, Pak. Ya, kalau yang putih itu itulah pekerjaan manusia, Pak Ibu, yang buruk. Tapi kalau yang putih, itulah pekerjaan manusianya, Bapak Ibu, yang baik. Maka ketika ia tarik, maka Allah perlihatkan hitam putihnya. Allah tarik lagi, Allah perlihatkan hitam putihnya. Tapi jika jalan hidupnya umur 63 tahun, lebih banyak kebaikannya, maka Allah perlihatkan, Bapak Ibu, yang putihnya. Berarti akhir hayat hidupnya husnul khotimah, dituntun mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pasti, Pak. Jadi tidak ada manusia ini, Bapak Ibu, langsung Allah berikan wafat, tidak ada. Maka doa kita kan ada kalimat Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan sakaratul maut kami, ya Allah. Jadi ini jalan hidup kita, Pak Ibu. Maka jalan ini, Bapak Ibu, ada satu ibadah yang harus kita maksimalkan dan ia menjadi rutinitas, kan? Mana? Zikirnya la ilaha illallah. Jadi ingat tadi prosesnya, Pak. Proses itu kan tidak mudah. Paling tidaknya dalam bahasa kita yang ringannya, Pak Ibu, johiriyahnya dalam keadaan bersih, yang batiniahnya, Bapak Ibu, dalam keadaan bersih. Kalau usah ambil tadi yang paling simpel ya, auratnya dengan akalnya, Pak. Akalnya ia husnuzon, yang jasadnya, Bapak Ibu, ia bantu, ia jaga dengan auratnya, Pak Ibu. Ini, Bapak Ibu, yang ketiga. Yang keempat, Pak Ibu, yang terakhir. Ustaz, mana Ustaz persiapan kita menjelang yang disebut dengan kematian? Yang terakhir, Bapak Ibu yang berbahagia, yang keempat ini adalah jadikan ibadah yang kita kerjakan itu adalah ibadah yang terakhir. Tadi kita sholat subuh, Bapak Ibu, belum tentu besok, Pak, kita sampai, Pak Ibu, sholat subuh. Allahu Akbar. Jadi kalau Imam apa nih, Pak Ibu, Imam Ibnu Qayyim, ketika ia sholat, Bapak Ibu, ia niatkan, ya sebelum ia sholat itu kan ia jadikan sholat yang ia lakukan itu adalah sholat yang terakhir. Ya, kalau bahasa yang lebih umum karena berada di bulan suci Ramadan, kita jadikan Ramadan kita ini adalah Ramadan yang terakhir. Belum tentu tahun depan. Maka 10 malam yang terakhir inilah, Bapak Ibu, yang akan mengubah sebuah takdir. Ya, saya ulangi, Bapak Ibu. 10 malam yang terakhir inilah ingin mengubah sebuah takdir. Maka ada orang, Bapak Ibu, bertanya, semalam tak salah, ketika kita iktikaf di Masjid Baitul Salamat di Bukit Barisan, Ustaz, boleh tak kita mengubah takdir? Saya katakan, dalam kitab tauhid itu kan takdir itu ada dua. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Yang mana Ustaz yang tidak bisa diubah? Mu'allaq, tak bisa diubah. Wafat tak bisa diubah, karena ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi ada, Bapak Ibu, takdir yang bisa diubah. Yang sulit bisa jalan hidupnya mudah. Yang sedikit diberikan oleh Allah yang banyak. Di mana Ustaz itu? Satu di antaranya adalah di 10 malam yang terakhir. Maka mohon maaf, Bapak Ibu yang masih tidur di rumah 10 malam terakhir, dari jam 1 malam sampai jam 4. Jadi setelah mengaji nanti malam, Bapak Ibu, kita sama-sama itikaf. Silakan kita cari Pak Ibu masjid. Atau di sini datang. Tinggal makan sahur di masjid, Pak. Indah, Pak. Jadi ada sebuah kepuasan ketika kita nanti meninggalkan Ramadan. Tapi kalau 10 malam yang pertama, 10 malam yang kedua dengan 10 malam yang ketiga sama saja, Pak Ibu, ibadahnya. Ya, mohon maaf, ketika kita meninggalkan Ramadan datang nanti sebuah penyesalan. Tapi ketika kita menyelesaikan Ramadan, kita sempurnakan, Pak Ibu. Selesai Ramadan tak ada penyesalan. Indahnya, coba Bapak Ibu baca dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qadar di ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikat. Apa tak indah, Pak? Allah turunkan malaikat. Ada tak Ustaz di luar 10 malam yang terakhir Allah turunkan malaikat? Ada. Waktu subuh tadi, Pak, Allah turunkan malaikat. Tapi
Tapi Bapak Ibu, 10 malam yang terakhir dengan pada waktu subuh yang biasa kita kerjakan beda. Ada kalimat waruh. Ruh itu adalah dimanakan khusus malaikat apa Pak? Jibril. Jibril adalah tangan kanannya Allah Pak, yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Turun Pak, 10 malam yang terakhir. Aku tak indah Pak. Ya. Kenapa Ustaz? Ia turun biizni rabbih min kulli amr. Dengan izin Allah segala urusan manusia 10 malam yang terakhir silahkan kita minta. Maka setelah Bapak Ibu minta, apa kata Allah? Salam akan saya kayakan, akan saya sejahterakan, akan saya nikmati, akan saya berikan Bapak Ibu kebahagiaan. Ia hatta matla'il fajr. Dia orang yang iktikaf 10 malam yang terakhir hatta matla'il fajr, hingga terbitnya waktu fajar. Maka kalau Bapak Ibu baca salam ini kan unik Pak. Salam kan tak banyak Allah sebut dalam Al-Quran. Yang pertama titiknya di surah Yasin. Salamun qaulan min rabbir rahim. Nah, yang kedua salamun iya hatta matla'il fajr. Yang ketiga salamun itu ya Bapak dibalik nampaknya. Salamun ala nuhim fil alamin. Coba Bapak Ibu nanti baca dalam Al-Quran, kalimat salam itu Pak Ibu indah Pak. Satu di antaranya Allah mengucapkan salam Pak Ibu dengan kita sampai hatta matla'il fajr, sampai terbitnya waktu fajar. Maka jadikan Bapak Ibu Ramadan 10 malam yang terakhir ini adalah ibadah yang terakhir. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maknanya Bapak Ibu ini adalah ibadah. Jadi persiapan kita menjelang kematian, maka ada ibadah. Kita jadikan ibadah yang kita kerjakan itu adalah ibadah yang terakhir. Jika ini Pak Ibu terus kita lakukan, yakin Pak Ibu, 2 jalan tadi. Ada husnul, ada su'ul. Ada wujuhu yauma idzin na'imah, ada wujuhu yauma idzin khasyiyah. Pasti Pak Ibu kita akan dapat na'imah. Pasti Pak Ibu kita akan memperoleh dengan kalimat husnul khatimah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, kenapa Ustaz kita kaji tentang kematian di 10 malam yang terakhir ini, agar nanti malam kita introspeksi diri Pak, ngaji diri kita ya, sebatas umur ini mana yang lebih banyak jalan hidup kita, baik atau buruk. Silahkan kita hitung Bapak Ibu, namanya adalah muhasabah. Hitung diri sendiri. Semakin kita menghitung diri kita sendiri, semakin kita dekat dengan Allah Pak. Semakin kita terus menikmati untuk ibadah. Tapi Bapak Ibu, jika tidak ada muhasabahnya, ya seolah-olah ya hidupnya di dunia ini ya selama-lamanya. Ya ini hal yang baik, ini hal yang buruk, ya tak paham. Tapi ketika kita ada muhasabah Bapak Ibu, akan terasa Bapak Ibu pada diri kita mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lebih banyak, apakah kebaikan atau keburukan kita. Semoga Bapak Ibu dengan kajian seperti ini mematangkan untuk 10 malam yang terakhir ini, insya Allah kita akan memperoleh la'allakum tattaqun, dicap oleh Allah jadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selesai Bapak Ibu, ini saja, ada lebih kurang 4 menit lagi untuk sampai waktu syuruk. Ada yang perlu kita menjalankan, silakan Bapak Ibu.